Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Wirahma Oktaberi dengan NPM 201026201051, kelas 3 OLB dari Universitas Ibnu Sina Batam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan peta aliran proses pembuatan rangka atau cetakan dan peta tangan kiri dan tangan kanan merakit kulit dengan bambu. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari peta aliran proses dan peta tangan kiri dan tangan kanan. Peta aliran proses suatu diagram yang menunjukkan urutan-urutan dari operasi, pemeriksaan, transportasi, menunggu, dan penyimpanan yang terjadi selama satu proses atau prosedur berlangsung. Di dalamnya dimuat informasi-informasi yang diperlukan untuk analisis, seperti waktu yang dibutuhkan dan jarak perpindahan yang terjadi. Waktu biasanya dinyatakan dalam jam atau menit, bahkan detik, sementara jarak perpindahan biasanya dinyatakan dalam meter. Peta tangan kiri dan tangan kanan dapat membantu untuk menemukan gerakan-gerakan yang lebih rinci, terutama untuk mengurangi gerakan-gerakan yang tidak perlu dan untuk mengatur gerakan sehingga diperoleh urutan yang terbaik. Oleh sebab itu dilakukan studi gerakan. Peta tangan kiri dan tangan kanan merupakan suatu alat dari studi gerakan untuk menentukan gerakan-gerakan yang efisien, yaitu gerakan-gerakan yang memang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kegunaan umum dari suatu peta aliran proses. Yang pertama, bisa digunakan untuk mengetahui aliran bahan atau aktivitas orang mulai masuk dalam suatu proses sampai aktivitas terakhir. Yang kedua, peta ini bisa memberikan informasi mengenai waktu penyelesaian suatu proses atau prosedur. Yang ketiga, bisa digunakan untuk mengetahui jumlah kegiatan yang dialami bahan atau dilakukan oleh orang selama proses atau prosedur berlangsung. Yang keempat, sebagai alat untuk melakukan perbaikan-perbaikan proses atau metode kerja. Yang kelima, bisa digunakan untuk mengetahui jumlah kegiatan yang dialami bahan atau dilakukan oleh orang selama proses ataupun prosedur berlangsung. Yang keenam, sebagai alat untuk melakukan perbaikan proses atau metode kerja. Yang terakhir, khusus untuk peta yang hanya menggambarkan aliran yang dialami oleh suatu komponen atau satu orang secara lebih lengkap, maka peta ini merupakan suatu alat yang akan mempermudah proses analisa untuk mengetahui tempat-tempat di mana terjadi ketidakefisienan atau terjadi ketidaksempurnaan pekerjaan, sehingga dengan sendirinya dapat digunakan untuk menghilangkan ongkos-ongkos yang tersembunyi. Sutalaksana 1979. Adapun lambang-lambang dari peta aliran proses. Yang pertama, operasi. Suatu kegiatan operasi apabila benda tersebut mengalami perubahan sifat, baik fisik maupun kimiawi, mengambil informasi maupun memberikan informasi pada suatu keadaan juga termasuk operasi. Dalam prakteknya, lambang ini juga bisa digunakan untuk menyatakan aktivitas administrasi, misalnya aktivitas perencanaan atau perhitungan. Yang kedua, pemeriksaan atau inspeksi. Suatu kegiatan pemeriksaan terjadi apabila benda kerja atau peralatan mengalami pemeriksaan baik untuk segi kualitas maupun kuantitas. Lambang ini digunakan jika kita melakukan pemeriksaan terhadap suatu objek atau membandingkan objek tertentu dengan suatu standar. Yang ketiga, transportasi. Suatu kegiatan transportasi terjadi apabila benda kerja, pekerja, atau perlengkapan mengalami perpindahan tempat yang bukan merupakan bagian dari suatu operasi. Suatu pergerakan yang merupakan bagian dari operasi atau disebabkan oleh pekerja pada tempat bekerja sewaktu operasi atau pemeriksaan berlangsung, bukanlah merupakan transportasi. Yang keempat, menunggu. Proses menunggu terjadi apabila benda kerja, pekerja atau perlengkapan tidak mengalami kegiatan apa-apa selain menunggu, atau biasanya sebentar. Kejadian ini menunjukkan bahwa suatu objek ditinggalkan untuk sementara tanpa pencatatan sampai diperlukan kembali. Yang terakhir, penyimpanan.
Proses penyimpanan terjadi apabila benda kerja disimpan untuk jangka waktu yang cukup lama. Jika benda tersebut akan diambil kembali, biasanya akan memerlukan suatu prosedur tertentu. Lambang ini digunakan untuk suatu objek yang mengalami penyimpanan permanen, yaitu ditahan atau dilindungi terhadap pengeluaran tanpa izin tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kegunaan umum dari suatu peta tangan kiri dan tangan kanan. Yang pertama, menyeimbangkan gerakan kedua tangan dan mengurangi kelelahan. Yang kedua, menghilangkan atau mengurangi gerakan-gerakan yang tidak efisien dan tidak produktif, sehingga tentunya akan mempersingkat waktu kerja. Sebagai alat untuk melakukan perbaikan proses atau metode kerja. Yang ketiga, sebagai alat untuk menganalisis tata letak sistem kerja. Yang terakhir, sebagai alat untuk melatih pekerja yang baru dengan cara kerja yang ideal. Baik, di sini saya akan menjelaskan peta aliran proses dengan pekerjaan pembuatan rangka. Di situ ada uraian kegiatan yang pertama dari bahan atau kayu rangka dibawa dari gudang. Dengan operasi jarak yang diperlukan 3 meter dan waktunya dari 00 sampai 20 menit. Selanjutnya uraian kegiatan bahan disuguh menggunakan mesin suguh. Beroperasi dengan waktu 30 menit. Bahan dibawa ke tempat pengerikan, jaraknya setengah meter. Waktu yang diperlukan 00 sampai 10 menit. Selanjutnya uraian kegiatan bahan dikerik dengan kaca dengan operasi waktu yang diperlukan 15 menit. Bahan diperiksa dengan inspeksi dan waktu yang diperlukan 2 menit. Bahan dibawa ke tempat pendempulan dengan transportasi jarak 1 meter, waktu yang diperlukan 12 menit. Bahan didempul dengan operasi dan waktu yang diperlukan 3 menit. Bahan dibawa ke tempat penjemuran dan transportasi dan jarak setengah meter, waktu yang diperlukan 10 menit. Bahan dijemur, beroperasi dengan waktu 3 menit. Bahan dipindahkan ke tempat penghalusan atau diamplas, bertransportasi dengan jarak setengah meter, waktu yang diperlukan 10 menit. Bahan diamplas dengan operasi waktu yang diperlukan 10 menit. Bahan diperiksa kehalusannya, inspeksi dengan waktu 2 menit. Bahan dipindahkan ke tempat pliuk dengan transportasi jarak setengah meter, waktu yang diperlukan 00 sampai 10 menit. Bahan dipelitur dengan operasi waktu yang diperlukan 10 menit. Bahan dibawa ke tempat penjemuran, bertransportasi dengan jarak 3 meter, waktu yang diperlukan 00 sampai 20 menit. Bahan dijemur dengan operasi dan waktu yang diperlukan 10 menit. Terakhir, bahan diperiksa dan inspeksi dan waktu yang diperlukan 2 menit. Ringkasannya, adapun kegiatan yang operasi dengan jumlah 7, waktu yang diperlukan 1 jam 21 menit. Inspeksi dengan jumlah 3, waktu yang diperlukan 6 menit. Dan transportasi dengan jumlah 7 dan waktu yang diperlukan 1 menit 32 detik. Selanjutnya saya akan menjelaskan peta tangan kiri dan tangan kanan dengan pekerjaan merakit kulit dengan bambu. Di sini ada tangan kiri, jarak, waktu, lambang, waktu, jarak, dan tangan kanan. Ambil kulit dengan tangan kiri, jarak yang diperlukan 30 cm.
waktu yang diperlukan 5. Dan adapun tangan kanan dengan mengambil bambu jarak 30 cm, waktu yang diperlukan 5 detik. Tangan kiri dirakit dengan bambu, waktu yang diperlukan 15 detik. Dan tangan kanan dirakit dengan kulit dengan waktu yang diperlukan 15 detik. Ambil paku 1 dengan tangan kiri dengan jarak 20 cm, waktu yang diperlukan 2 detik. Dan tangan kanan mengambil palu dengan jarak 20 cm, waktu yang diperlukan 2 detik. Memegang paku yang pertama dengan tangan kiri dengan waktu yang diperlukan 3 detik, dan tangan kanan memaku dengan waktu yang diperlukan 3 detik. Tangan kanan mengembalikan palu dengan jarak 20 cm, waktu yang diperlukan 2 detik. Tangan kanan mengambil cukil dengan jarak 20 cm, waktu yang diperlukan 2 detik. Menahan kulit dengan tangan kiri, waktu yang diperlukan 20 detik. Dan tangan kanan mencukil dengan waktu 20 detik. Tangan kanan kembali menarik cukil dengan jarak 20 cm dan waktu yang diperlukan 2 detik. Dan tangan kiri melakukan menahan kulit dengan waktu 2 detik. Tangan kanan mengambil paku yang kedua dengan jarak 20 cm, waktu yang diperlukan 2 detik. Mengarahkan paku yang kedua dengan tangan kiri, waktu yang diperlukan 2 detik. Mengambil palu dengan tangan kanan 20 cm, waktu yang diperlukan 2 detik. Memegang paku yang kedua dengan waktu 15 detik, dan tangan kanan memaku dengan waktu yang diperlukan 15 detik. Tangan kanan mengembalikan palu dengan jarak 20 cm dengan waktu 2 detik. Tangan kanan mengambil tang dengan jarak 20 cm dan waktu yang diperlukan 2 detik. Tangan kiri menahan kulit, waktu yang diperlukan 20 detik. Tangan kanan mencabut paku pertama dengan waktu 20 detik. Dan tangan kanan mengembalikan tang dengan jarak 20 cm dengan waktu 2 detik. Tangan kanan mengambil cukil dengan jarak 20 cm dengan waktu yang diperlukan 2 detik. Tangan kiri menahan kulit dengan waktu 20 detik, dan tangan kanan mencukil selama waktu 20 detik. Tangan kanan menaruh cukil dengan jarak 20 cm, waktu yang diperlukan 2 detik. Tangan kiri menahan kulit dengan waktu 2 detik, dan tangan kanan mengambil paku yang ketiga dengan jarak 20 cm dengan waktu 2 detik. Tangan kiri mengarahkan paku ketiga dengan waktu 2 detik, dan tangan kanan mengambil palu dengan jarak 20 cm dengan waktu 2 detik. Memegang paku yang ketiga, yang tangan kanan memaku dengan waktu 15 detik. Tangan kanan mengembalikan palu dengan jarak 20 cm dengan waktu 2 detik. Tangan kanan mengambil cukil dengan waktu 20 cm dengan waktu 2 detik. Tangan kiri menahan kulit dengan waktu 20 detik, dan tangan kanan mencukil selama 20 detik. Tangan kanan menaruh cukil dengan jarak 20 cm, dan tangan kiri menahan kulit dengan waktu 2 detik. Tangan kanan mengambil paku keempat dengan jarak 20 cm dengan waktu yang diperlukan 2 detik. Tangan kiri mengarahkan paku keempat dengan waktu 2 detik. Tangan kanan mengambil palu dengan jarak 20 cm dengan waktu 2 detik. Tangan kiri memegang paku keempat dengan waktu 15 detik.
dan tangan kanan memaku dengan waktu 15 detik. Tangan kanan mengembalikan palu dengan jarak 20 cm dengan waktu 2 detik. Tangan kanan mengambil cukil dengan jarak 20 cm dengan waktu 2 detik. Tangan kiri menahan kulit dengan waktu 20 detik. Tangan kanan mencukil dengan waktu 20 detik. Tangan kanan menaruh cukil dengan jarak 20 cm dengan waktu 2 detik. Tangan kiri menahan kulit dengan waktu 2 detik. Dan tangan kanan mengambil paku kelima dengan jarak 20 cm dengan waktu 2 detik. Mengarahkan paku kelima dengan tangan kiri dengan waktu 2 detik, dan tangan kanan mengambil palu dengan jarak 20 cm dan waktunya 2 detik. Tangan kiri memegang paku kelima dengan waktu 15 detik dan tangan kanan memaku dengan waktu 15 detik. Adapun totalnya, tangan kiri dengan jarak yang diperlukan totalnya 50 cm dan waktunya yang diperlukan tangan kiri 186 detik. Tangan kanan waktu yang diperlukan 227 dan jarak yang sudah dilakukan sebanyak 490 cm. Ringkasan, waktu tiap siklus yaitu 206,5 jumlah produk tiap siklus 1 buah. Waktu untuk membuat satu produk 206,5. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.